selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali News Now kembali hadir menyapa Anda. Akan ada informasi dunia politik, ekonomi, sosial, dan isu hangat lainnya. Bersama saya, Restu Landari. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hingga hari kelima pasca bencana, total 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hingga hari kelima pasca bencana pada Rabu 19 Agustus 2026, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan sebanyak 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu dini hari dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik ini terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama yaitu mempercepat distribusi bantuan yaitu di Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, bantuan didistribusikan ke Manggarai dan Ngada, sementara dari Maumere disalurkan ke Sika, Ende, dan Nagekau. Distribusi dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat dengan dukungan helikopter, pesawat kasa, pesawat berukuran lebih kecil, serta 3 KRI TNI AL dan 1 kapal rumah sakit. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Pemerintah memastikan penanganan bencana terus dipantau agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. Teddy menyebut jalur darat di wilayah terdampak juga telah dapat dilewati sejak hari kedua. Sementara pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam percepatan penanganan bencana di NTT. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pemerintah memastikan tidak ada wilayah terdampak yang terisolir. Pemerintah terus mengawal proses evakuasi dan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa 18 Agustus 2026 menyebut seluruh upaya dilakukan untuk memastikan proses evakuasi dapat segera dituntaskan. Dari sisi infrastruktur, pemerintah memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga. Alat berat dikerahkan secara maksimal untuk membuka akses dan mencegah adanya wilayah yang terisolir. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar termasuk akses air bersih dan listrik yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Pemerintah memastikan penanganan bencana terus dikawal agar pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur dapat berjalan cepat. Terus kita kawal penanganan bencana alam di NTT. Kita pastikan bahwa evakuasi benar-benar bisa dituntaskan. Kita tentu sangat berduka atas saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana yang dahsyat di Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu. Dari sisi infrastruktur, kita juga harus memastikan agar konektivitas tidak terputus. Jangan sampai ada daerah atau kawasan yang terisolir. Kita harus dukung dengan alat-alat berat. Kita kerahkan semaksimal mungkin. Kemudian kita juga memastikan agar infrastruktur dasar untuk air bersih, untuk listrik, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari ini bisa segera dibenahi dan diperbaiki, karena jangan sampai ada masyarakat yang sangat terdampak terlalu berlarut-larut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, pasokan BBM dan listrik di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur berangsur pulih pasca gempa bumi. Meski demikian, pemerintah memastikan pemulihan belum sepenuhnya normal karena sejumlah infrastruktur masih membutuhkan perbaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Selasa 28 Agustus 2026 memastikan pasokan BBM dan listrik di Nusa Tenggara Timur terus dipulihkan pasca gempa bumi. Sebelumnya sejumlah wilayah terdampak mengalami gangguan listrik dan distribusi BBM. Namun secara bertahap kondisi mulai membaik. Menurut Bahlil, pemulihan listrik belum mencapai 100%. Meski gardu induk telah kembali beroperasi, penyaluran listrik ke sejumlah wilayah terdampak masih membutuhkan waktu. Hari ini kita melakukan pengarahan kepada semua kader, khususnya di DPR RI, kemudian ketua-ketua DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia dan anggota fraksi Golkar di seluruh Indonesia, khususnya DPR Provinsi. Pengarahan ini adalah merupakan bagian daripada HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan nota pengantar APBN yang disampaikan oleh pemerintah dalam ini Bapak Presiden Prabowo, yang menurut pandangan dari Partai Golkar adalah merupakan pengarahan yang programnya itu lebih banyak atau hampir semuanya adalah program pro rakyat. PLN dan Pertamina bekerja di lokasi bencana mempercepat pemulihan pasokan energi, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur. Di sisi lain, Basarnas masih melakukan penanganan di sejumlah wilayah terdampak gempa. Hingga hari ketiga penanganan, Basarnas mencatat total 202 korban, rinciannya 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka. Dari 132 korban luka, 40 orang mengalami luka berat, sedangkan 92 orang lain mengalami luka ringan. Basarnas menyebut operasi pencarian kini memasuki tahap penyisiran setelah tidak ada lagi laporan warga yang dinyatakan hilang atau masih dalam pencarian. Pemerintah bersama pihak terkait mempercepat penanganan darurat, mulai dari evakuasi dan layanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur dasar dan pasokan energi. Anggada Agung, Lydia Junita, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.768 gempa susulan terjadi setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan masih fluktuatif dan diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 3 pekan untuk mulai stabil. BMKG mencatat 2.768 gempa susulan terjadi hingga Rabu 19 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari ribuan gempa susulan ini, gempa terbesar tercatat berkekuatan magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil magnitudo 1,1. Sebanyak 24 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5, sementara 81 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG menyebut aktivitas gempa susulan masih menunjukkan kondisi fluktuatif. Berdasarkan grafik peluruhan gempa, belum terlihat pola penurunan aktivitas yang jelas. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan untuk mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil. BMKG terus memantau aktivitas kegempaan di wilayah Flores dan sekitarnya. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG, serta tidak terpengaruh informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Palang Merah Indonesia atau PMI siapkan operasi kemanusiaan berskala besar untuk bantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di News Now. Anda kembali bersama kami pemirsa di News Now. Pemirsa, Palang Merah Indonesia atau PMI menyiapkan operasi kemanusiaan berskala besar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan disiapkan meliputi layanan kesehatan, logistik, hingga penyediaan air bersih. Sudah ada di lokasi laporannya.
Palang Merah Indonesia terus meningkatkan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyatakan sejak awal bencana terjadi, PMI menyalurkan berbagai bantuan berupa tenda darurat, makanan, serta layanan kesehatan. Saat ini, PMI memfokuskan penanganan pada kebutuhan air bersih melalui tim Water Sanitation and Hygiene atau WOS, dan hal ini disampaikan Jusuf Kalla usai memimpin rapat penanganan gempa NTT di Markas Pusat PMI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Sekarang kita bikin tim WOS untuk air, perbaikan air. Dan kedua juga tentu akan ditambah obat-obatan dari beberapa tim kesehatan dari Jakarta, dari Solo, dari Surabaya akan menuju ke daerah tersebut sehingga operasi lengkap akan kita operasi yang cukup besar akan dijalankan di NTT itu untuk menanggapi masyarakat, menolong masyarakat yang musibah. Itu yang telah dilaksanakan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut sampai beberapa bulan. Untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, PMI juga mengirimkan tambahan obat-obatan serta tenaga kesehatan dari Jakarta, Solo, dan Surabaya. Operasi kemanusiaan ini diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan pada masa tanggap darurat. Hingga saat ini, PMI telah menerjunkan 84 personil, mengerahkan 7 kendaraan operasional dan 7 ambulans untuk membantu penanganan korban gempa. PMI telah menyalurkan 25.000 liter air bersih, memberikan layanan psikososial kepada 147 orang, serta mendistribusikan berbagai kebutuhan logistik bagi warga terdampak. Selain itu, PMI Pusat telah menyalurkan dukungan dana operasional sebesar 146 juta rupiah untuk memperkuat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa bumi. Komisi 10 DPR RI menyebut data tersebut masih terus dimutakhirkan untuk memetakan kondisi sekolah, termasuk kerusakan berat, sedang, dan ringan. Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa bumi. Data tersebut dihimpun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah. Pendataan masih terus dilakukan termasuk mengklasifikasi tingkat kerusakan bangunan sekolah. Dampak gempa juga terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten dan Kota Bima. Pemerintah menyiapkan langkah cepat merevitalisasi dan membangun kembali sekolah mengalami kerusakan berat. Inventarisasi juga dilakukan terhadap guru, siswa, dan tenaga kependidikan lain yang terdampak gempa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta proses belajar mengajar tetap berjalan meski gempa susulan masih terjadi. Sekolah darurat bisa disiapkan menyesuaikan kondisi sekolah yang terdampak. Pembelajaran bisa dilakukan menggunakan tenda atau dipindahkan ke sekolah yang tidak terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapatkan hak pendidikan selama masa pemulihan. Ya, per hari ini kami sudah menerima data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya, serta dari pemerintah daerah. Kurang lebih sekolah yang terdampak itu 400 sekolah, kurang lebih per hari ini. Nah, ini masih terus berkembang karena kami meminta untuk diklasifikasikan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Nah, saya rasa ini masih terus berkembang karena dampak gempa ini ternyata tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, ada sebagian Nusa Tenggara Barat, terutama di Kabupaten Bima, kemudian Kota Bima yang mengalami dampak dari terjadinya gempa NTT beberapa waktu yang lalu. Nah, upaya yang dilakukan hari ini selain memutakhirkan data, tentu langkah-langkah cepat dalam rangka merevitalisasi, bahkan membangun kembali bangunan-bangunan yang tergolong, bangunan sekolah ini yang tergolong rusak berat itu terus dilakukan. Kemudian Ade Chandra, Berita Nasional TV. Bangunan sekolah, kami juga meminta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kejaksaan Negeri Pandeglang memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal menjadi barang bukti perkara dan telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus mencegah barang bukti kembali beredar di masyarakat.
Ratusan ribu batang rokok ilegal dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten pada Selasa 18 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan di halaman gedung Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan cara dibakar dan disaksikan jajaran kejaksaan serta sejumlah instansi terkait. Rokok ilegal dimusnahkan merupakan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Total barang bukti dimusnahkan mencapai 42.510 bungkus atau setara dengan 850.200 batang rokok. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pandeglang, Feby Irwani, menyebut pemusnahan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Pada hari ini Kejaksaan Negeri Pandeglang melalui Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, yaitu saya melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Berasal dari dua jenis perkara pada hari ini, yaitu dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dari tindak pidana umum diantaranya ada perkara narkotika, tindak pidana umum lainnya, serta perkara orang dan harta benda. Ada juga yang menarik pada hari ini kita melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari tindak pidana khusus, tepatnya yaitu rokok ilegal yang berasal dari tindak pidana perkara bea cukai. Seperti Bapak dan Ibu lihat di sini banyak sekali, ada 4.291 slop rokok dari berbagai macam merek. Langkah ini sekaligus memastikan barang bukti tidak kembali diperjualbelikan dan beredar di masyarakat. Kejaksaan mengimbau masyarakat tidak membeli atau menjual rokok tanpa pita cukai maupun rokok dengan cukai palsu. Pemberantasan peredaran rokok ilegal diharapkan bisa menekan perdagangan barang tanpa cukai sekaligus melindungi penerimaan negara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Musim kemarau menyebabkan sumur warga di kota Palembang mengering. Akibatnya warga terpaksa mengantri dan mengambil air bersih dari sumur bor masjid demi memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari. Jadi hampir 5 meter. Musim kemarau melanda kota Palembang, Sumatera Selatan menyebabkan sumur milik warga di Kampung Meranjat, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, mengalami kekeringan pada Selasa 18 Agustus 2026. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir sehingga warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengambil air dari sumur bor masjid yang masih mengalir dan bisa dimanfaatkan. Meski harus menempuh jarak puluhan meter, warga tetap mengangkut air menggunakan jerigen dan gerobak agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Berapa lama keringnya, Kak? Seminggu inilah kering. Seminggu ini kering ya? Memang sehari-hari pakai air sumur atau air PDAM, Kak? Air sumur. Oh, air sumur. Kenapa nggak pakai PDAM, Kak? PDAM belum masuk kan? Oh, belum masuk di sini, Kak. Ada berapa rumah, Kak, yang belum teraliri PDAM, Kak? Belum kalau suruh sini. Belum, lebih ada 100 rumah, Kak? Lebih. Lebih ya. Jadi ini kita harus berapa meter ini dorong ini air, bawa air dari masjid ini ke rumah? Ini bolak-baliknya. Ada 10 kali lah. Berapa meter itu, Kak? Ini adalah sekitar 50 meter. Sebanyak 251 kepala keluarga di kawasan ini hingga kini belum teraliri jaringan PDAM. Padahal warga telah lama mengajukan permohonan pemasangan saluran air namun belum terrealisasi. Kering. Sebagian kering, sebagian memang masih ada, tapi ya hampir rata-rata kering lah di sini. Hampir rata-rata yang daerah tinggi kering, kalau yang daerah rendah masih ada, tapi tidak mencukupi ya tuh. Belum ada. Akhirnya memang pakai sumur sehari-hari gitu, Pak? Sehari-hari pakai sumur memang. Jadi dengan ada sumur bor ini terbantu warga berarti, Pak ya? Sangat terbantu ini, Pak. Karena sudah saya lihat kan sudah berapa hari ini memang antusias warga karena memang butuh air, Pak. Dari pagi sampai ke malam, Pak, ngambil air. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera memberikan solusi agar krisis air yang terjadi setiap musim kemarau dapat diatasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Pemerintah dan DPR RI perluas cakupan pengaturan ojek online. Informasi selengkapnya usai jeda. News Now segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di News Now. Pemerintah dan DPR RI memperluas cakupan pengaturan ojek online.
Tak hanya mengatur angkutan orang, peraturan presiden atau Perpres Ojol juga akan mengatur layanan pengantaran barang dan makanan. Finalisasi aturan ini dilakukan bersama sejumlah kementerian. Pemerintah dan DPR RI memfinalisasi rancangan peraturan presiden tentang ojek online. Aturan ini tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tetapi juga mencakup pengantaran barang dan makanan. Finalisasi dilakukan dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama dengan sejumlah kementerian yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2026. Dalam kesepakatan ini, Kementerian Perhubungan akan mengatur tarif angkutan orang, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengatur tarif pengantaran barang dan makanan. Sedangkan Kementerian UMKM akan menaungi dan mengkoordinasikan para pelaku transportasi online. Naungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI, kami persilakan kepada Kementerian Pengampu yaitu UMKM untuk menjelaskan, baru kemudian Komdigi dan Perhubungan ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan. Setelah finalisasi, pemerintah akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan organisasi pelaku transportasi online dan pihak aplikator. Langkah ini dilakukan sebelum Perpres Ojek Online diterbitkan. Natasha Alko, Fahem, Berita Nasional TV. Kementerian terkait. Pemerintah ingin memperkuat kesejahteraan pengemudi ojek online melalui penguatan ekosistem usaha. Pendapatan pengemudi ojol diharapkan tidak hanya berasal dari jasa transportasi, tetapi juga dari peluang usaha lain. Kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut pemerintah ingin memperkuat kesejahteraan pengemudi ojek online melakukan penguatan ekosistem usaha. Hal ini disampaikan Maman setelah mengikuti rapat koordinasi finalisasi peraturan presiden terkait ojek online. Hal ini disampaikan Maman setelah mengikuti rapat koordinasi finalisasi peraturan presiden tentang ojek online bersama dengan pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurut Maman, Kementerian UMKM mendapat penugasan untuk memperkuat ekosistem usaha para pelaku ojek online. Pemerintah ingin pengemudi ojek online tidak hanya mengandalkan pendapatan dari jasa transportasi, tetapi juga mendapatkan peluang usaha lain di dalam ekosistem digital. Untuk mematangkan pengaturan, Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan asosiasi dan komunitas ojol serta pihak aplikator. Pertemuan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan kondisi pelaku transportasi online. Kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol, dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam Perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita. Perhatian pemerintah juga mencakup UMKM merchant menjadi bagian dari ekosistem transportasi online. Pemerintah berharap pertumbuhan ekosistem ojol bisa berjalan bersama dengan pertumbuhan UMKM merchant, dengan demikian pengemudi dan pelaku usaha sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi. Natasha Alko, Fahem, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, demikian News Now telah menemani Anda. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.